Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1195 0115133. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sistem operasi. Jadi, sebelum lanjut, ada kalanya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sistem operasi komputer. Jadi, sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan operasi sistem atau biasa kita singkat dengan OS. Lalu di sini terdapat fungsi sistem operasi komputer. Yang pertama itu sebagai pengatur hardware, yang kedua menjalankan perintah dasar komputer, yang ketiga mengorganisir dan mengatur bagaimana macam aplikasi, yang keempat menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis, yang terakhir yaitu untuk mengatur komputer yang lebih optimal. Dan di sini juga terdapat jenis operasi komputer. Yang pertama yaitu sistem operasi DOS, sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, sistem operasi macOS, dan terakhir yaitu sistem operasi Linux Unix. Dan masih lebih banyak lagi. Jadi sistem operasi DOS itu merupakan singkatan dari Disk Operating System atau sistem. DOS adalah awal mulai metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IMB. Tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Untuk melakukan perintah sistem ini dilakukan dengan mengetik perintah sesuai dengan perintah yang dijalankan. Adapun di DOS ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu ringan untuk ukuran kecil, memiliki kompatibilitas yang tinggi. Sedangkan kekurangan DOS ini yaitu belum ada antarmuka, instruksinya hanya berupa tulisan. Nah, selanjutnya yaitu Windows. Sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Microsoft Windows ini telah beroperasi dari Microsoft DOS berkembang menjadi Microsoft Windows, Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Windows ini yaitu kelebihannya tampilan antarmuka mudah digunakan, lebih mudah diproses instalasinya, aplikasi sistem operasi Windows melimpah. Sedangkan kekurangan dari Windows ini yaitu tidak open source, berbayar, dan tidak lumayan mahal. Yang selanjutnya itu sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi ini memiliki sifat open source di mana pengguna dapat modifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem semacam Linux, Ubuntu, Fedora, Backtrack, Mandriva, dan lain-lain. Dan di Linux ini terdapat kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangan sangat kencang. Namun kekurangannya yaitu aplikasi ini terbatas dan cara penginstalan Linux terbilang rumit atau susah. Selanjutnya itu sistem operasi
macOS, yaitu sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer. Pengguna sistem operasi ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows karena produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Kelebihannya yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi. Kekurangannya itu harga relatif mahal dan tidak open source. Yang terakhir itu sistem operasi unik. Unik merupakan jenis sistem operasi komputer generasi lawas. Saat ini Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi bisa dipilih oleh pengguna. Dari segi penggunaan Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Dan di sistem operasi Unix ini memiliki kekurangan yaitu tampilan kurang menarik dan tidak memiliki banyak driver. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.